Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabi pun, tabi oi. Perkenalkan, nama saya Delsa Sirait, guru kelas 5 SDN 23 Mesuji Timur, Provinsi Lampung. Dalam setiap proses pembelajaran, seringkali kita mendapati bahwa ternyata setiap anak memiliki kemampuan, cara pandang, cara mengemukakan pendapat, gaya belajar yang tidak sama atau berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam setiap proses pembelajaran, jika diterapkan hanya dengan memaksakan satu metode pembelajaran yang sama, maka akan ditemukan anak-anak yang tertinggal jauh dalam memahami suatu materi. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, untuk menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang belum berprestasi, maka diperlukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru hadir dengan berbagai macam metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan dari setiap siswa berdasarkan kemampuannya. Hal ini memungkinkan bahwasannya setiap guru dapat berinteraksi pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan dari masing-masing siswa. Hal ini dilakukan agar terciptanya kesetaraan belajar bagi setiap siswa. Agar tercapainya tujuan tersebut, sebelum pembelajaran dimulai, saya menyambut siswa, membiasakan siswa-siswi untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan absen mandiri, piket kelas, literasi, dan berbaris. Untuk mengawali pembelajaran, saya membiasakan siswa-siswi untuk berdoa, bernyanyi bersama, ice breaking, membuat kesepakatan kelas, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan salah satu penerapan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pada kesempatan ini, saya akan menuangkannya di dalam pembelajaran IPA. Saya menggunakan model pembelajaran project-based learning, di mana metode pembelajaran ini ialah menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dengan beraktivitas secara nyata. Proyek yang saya gunakan dalam pelajaran ini adalah dengan membagi anak ke dalam 3 kelompok berdasarkan tes kemampuan gaya belajar yang telah siswa-siswi kerjakan. Di antaranya, 4 orang memiliki gaya belajar kinestetik, 4 orang memiliki gaya belajar auditori, dan 4 orang lainnya memiliki gaya belajar visual. Bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori, saya menggunakan bantuan Chrome untuk menayangkan video bergambar tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Bagi yang visual, mereka diarahkan untuk melihat poster bagian sistem pernafasan pada manusia. Dan bagi gaya belajar kinestetik, diarahkan untuk mengamati peta mencari harun atau harta karun. Inilah yang dinamakan konten. Setelah itu, anak dengan gaya belajar visual menuangkan materi pembelajaran yang telah disimak dan diamati dengan membuat poster sistem pernapasan pada manusia. Dengan menggunakan bahan-bahan sederhana, diantaranya ialah karton, sedotan, botol aqua, dan juga kantong plastik. Lalu bagi siswa-siswi yang memiliki gaya belajar auditori, mereka diarahkan untuk saling bertukar pikiran dengan berdiskusi satu dengan yang lainnya terkait materi sistem pernafasan berdasarkan materi video gambar yang sudah mereka lihat secara bersama-sama. Sedangkan siswa-siswi dengan gaya belajar kinestetik, mereka diarahkan untuk mencari beberapa benda yang telah disembunyikan di beberapa titik lokasi. Dan kemudian mereka satu persatu berusaha untuk menemukan benda-benda tersebut berdasarkan peta harun atau peta harta karun yang telah disiapkan.
Setelah mereka menemukan satu persatu benda yang telah mereka temukan, mereka akan kembali ke dalam kelas, kemudian mereka akan menyusunnya sesuai dengan panduan yang telah mereka baca dan pahami. Kemudian, mereka akan membuat sebuah produk berdasarkan lembar materi atau lembar panduan yang sudah mereka baca dan pahami bersama-sama. Inilah yang dinamakan dengan proses. Setelah itu, mereka akan mempresentasikan hasil dari masing-masing diskusi berdasarkan gaya kelompok belajar masing-masing. Disinilah saya akan memberikan penilaian terhadap masing-masing peserta didik berdasarkan gaya kemampuan belajar masing-masing. Kemudian memberikan kesempatan terhadap kelompok lainnya untuk memberikan pertanyaan terhadap kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusi dan belajar mereka. Setelah itu, saya akan memberikan refleksi dari pembelajaran sistem pernafasan pada manusia melalui tanya jawab dan juga menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ayo Belajar Sistem Pernafasan pada Manusia. Dan tidak lupa juga meminta setiap siswa untuk menulis hal yang mereka telah dapatkan, beserta dengan emot suasana hati yang menggambarkan suasana pembelajaran sepanjang hari itu. Inilah sebuah proses yang terus-menerus dikembangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Belajar dan mengajar dengan berfokus kepada kebutuhan siswa akan membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Demikianlah praktik baik yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka untuk materi IPA Sistem Pernafasan pada Manusia kelas 5. Kiranya pembelajaran yang telah saya terapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.